Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam minggu ini. Dan saya berharap semuanya dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam minggu ini. Kami boleh kembali bisa bertadarusan Alkitab. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang lalui. Kami rindu, kami mendapatkan rema Tuhan pada episode kali ini, yang bisa menjadi bekal kami dalam mengalami sisa hidup, sehingga apa yang kami lewati dalam sisa hidup ini semuanya menyenangkan Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil kita menyiapkan diri kita mendengarkan pujian penyembahan, sekaligus juga saya mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kembali menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajaib, ajaib, segala perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak,
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ya, kita akan mulai membaca Yesaya pasal 45, saudara ya. Perikopnya diberi judul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Mari bersama saya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan, yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ayat 9 perikopnya, Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain daripada beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, mengapa engkau tak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan karena kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ayat ke-20, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama. Maafkan saya saudara, saya ulangi ya. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan, orang-orang yang menggarak,
patung dan dari kayu dan yang berdoa supaya Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Sebab orang telah bangkit amarahnya terhadap dia yang datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat tadi, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita membaca dari Yesaya pasal 45 tadi, ya, di pasal pertama bicara soal Kores. Di mana menarik di sini, Kores raja kafir itu ternyata Tuhan berkata, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya, ini juga harus kita kita harus terbuka berpikir. Selama ini kan kita tertutup dalam artian bahwa orang yang diurapi itu pasti adalah orang percaya gitu ya, orang yang beriman, orang Kristen lah. Di luar orang Kristen berarti tidak diurapi Tuhan. Kita selalu berkata model-model seperti itu. Tapi kalau kita membaca pasal 45 Yesaya ini, mestinya kita terbuka bahwa yang namanya orang yang diurapi Tuhan tuh, Tuhan bisa mengurapi siapa saja. Bahkan dalam konteks benar-benar real dalam sejarah Kores, orang Israel itu bahkan tidak disebut orang yang diurapi Tuhan. Bangsa Israel yang jauh lebih banyak daripada seorang Kores ini, ya, yang notabene mereka punya darahnya Abraham, tapi mereka tidak disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan Kores yang jelas-jelas orang Persia, ya, orang Iran sekarang, dia bukan keturunan Abraham, ya, dan juga tidak percaya kepada Elohim Adonai, Yahweh, ya. Tapi Yahweh sendiri berkata, Kores kuurapi. Jadi dari sini bukan saya mau berkata bahwa ada orang di luar sana yang pasti diurapi Tuhan, atau Tuhan itu menganggap sama kita dengan yang lainnya, tapi bicara mengenai diurapi, di mana Tuhan yang punya urapan dan memberikan urapannya kepada person to person, orang per orang, ya Tuhan bisa memberikannya kepada siapa saja. Dengan maksud dan tujuan tentunya. Sebab Kores kita tahu meskipun dia raja kafir, tapi ketika dia diurapi Tuhan, lewat Kores lah bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari Babel dan kembali ke Yehuda, disertai dengan pertolongan-pertolongan, ya, pemberian-pemberian. Sehingga orang Israel ketika kembali ke Yerusalem dengan tujuan, kalau menurut Nehemia itu akan membangun tembok, memulihkan bait Allah, semua perabotan, semua peralatan yang dibutuhkan itu dibantu lewat dekret atau surat keputusan yang dibuat oleh Raja Kores. Sehingga orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem itu bisa kembali menguasai Yerusalem yang sudah 70-an tahun mungkin saja dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan ketika mengurapi seseorang itu pasti punya purpose, punya tujuan. Jadi sebaliknya kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang diurapi Tuhan, pertanyaannya Tuhan mau memakai kita untuk apa gitu. Jangan sampai kita mengklaim diri kita adalah orang yang diurapi Tuhan, tapi kita faktanya tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak bekerja untuk Tuhan, tidak melayani Tuhan. Andai kata melayani Tuhan sekalipun ya cuma melayani doang, melayani sebagai usher, melayani sebagai singer, melayani sebagai worship leader, melayani sebagai seorang pengkhotbah. Apakah cuma itu yang disebut dengan orang yang diurapi Tuhan? Ya. Orang diurapi Tuhan itu berarti orang yang punya tujuan. Oh, Tuhan memberikan tujuan kepada orang ini supaya hidup berjalan yang menyenangkan dirinya. Tentu ada hal-hal yang dilakukan oleh orang ini kalau dia memang benar adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ini ayat ini, pasal ini ya memberi gambaran buat kita bahwa
Contohnya Kores, bahkan orang tidak beriman, orang kafir diurapi Tuhan, dan Kores bisa memakai kuasanya untuk menolong Yehuda kembali ke Yerusalem. Nah, kalau kita adalah orang yang diurapi Tuhan, apa dong yang Bapak Ibu kerjakan? Apa dong yang Bapak Ibu lakukan? Terutama untuk pekerjaan Tuhan, khususnya bukan pekerjaan Tuhan dalam skop kecil saja, cuma pekerjaan Tuhan yang untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Ya. Harus ada sesuatu tindakan ekstra yang bisa dilihat dengan kasat mata, seperti misalnya Kores, raja kafir yang diurapi Tuhan itu. Yesus diurapi Tuhan, Daud diurapi Tuhan, Salomo diurapi Tuhan. Semua orang-orang yang diurapi Tuhan itu, yang jelas benar-benar dia katakan di Alkitab orang diurapi Tuhan, itu orang-orang yang luar biasa. Ya. Raja-raja lain keturunan Daud mungkin saja diurapi Tuhan, tapi Alkitab tidak mengatakan mereka diurapi Tuhan. Tidak ada cerita mereka diurapi oleh Tuhan. Sehingga hidup mereka biasa-biasa aja, ya seperti itulah. Ini menariknya Alkitab. Alkitab selalu jujur. Ya. Ketika Alkitab menaruh kalimat bahwa ada orang yang diurapi Tuhan, maka orang yang diurapi Tuhan yang tertulis namanya dengan jelas diurapi Tuhan di Alkitab itu memang punya karya yang luar biasa. Bahkan termasuk Kores yang saya bilang tadi, yang tidak punya cerita banyak di Alkitab kita. Kita cuma ketemu beberapa ayat di Yesaya dan juga di kitab Daniel. Ya. Tapi peran orang ini begitu signifikan terhadap Yehuda, Yahudi, dan juga Yerusalem. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Meskipun dia raja kafir, dia mungkin tidak percaya kepada Yahweh. Tapi karena dia diurapi Tuhan dan karena pengurapan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, maka orang ini menjadi bermanfaat bagi rencana Tuhan. Nah, kalau kita mengklaim diri kita adalah orang diurapi Tuhan, maka mestinya kita menjadi orang yang bermanfaat dalam bagian apa yang Tuhan merencanakan atas dunia ini. Jadi kalau saudara hanya bermain dalam skop kecil, saudara tidak mau mengembangkan diri, saudara tidak mau lebih melayani, lebih ekstra lagi, ya. Banyak kan orang Kristen begitu, saya sudah jadi majelis, saya sudah jadi penatua, saya sudah jadi diaken, saya sudah jadi worship leader, saya sudah jadi singer, tapi hanya begitu saja, maafkan saya. Ya. Pelayanannya tidak berdampak luas. Ya, kalau pelayanan kalau cuma dijadwal doang, kalau nggak dijadwal ya nggak pelayanan. Santai saja, hidupnya santai aja, ya. Membaca Alkitab aja nggak pernah, ya. Menyembah Tuhan nggak pernah, bersaksi aja nggak pernah, disuruh bersaksi aja nggak mau. Nah, ini apakah orang-orang yang diurapi Tuhan gitu? Ini yang harus kita autocorrect terhadap diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita harus mengekspresikan diri sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ya, belajar di Kores. Kemudian juga pasal 45 bicara mengenai banyak hal lain, saudara. Ya, bicara tentang bagaimana kita harus memposisikan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita baca tadi di ayat ke-9, masakan kita sebagai yang diciptakan, kita berbantah pada yang menciptakan kita. Ya, bagaimana beling priuk ya, itu bisa berkata kepada si pejunannya, ya, yang membuat dia, apa yang kau buat? Ya. Misalnya seorang pejunan membuat dari tanah liat patung, ya. Apakah patung itu bisa berkata, kenapa kau buat begini? Kenapa tanganku kau buat begini? Ya enggak dah. Ya. Ngerti maksud saudara? Ya. Patung itu dibuat pejunan dengan tangan yang baik menurut penglihatan manusia, atau tangan yang buntung, atau tangan yang tidak sempurna, yaitu tergantung pejunannya, tergantung si pembuatnya. Dia mau membuat seperti apa? Maafkan saya ya kalau saya ngomongnya agak keras ya, tapi kebanyakan kita itu bersungut-sungut dengan keadaan kita sekarang. Kenapa Tuhan menciptakan kita seperti ini? Kenapa Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang seperti ini, yang lahir dari keluarga ini, yang dalam kondisi ekonomi seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa saudara? Ya, kita nggak boleh berbantah, saudara. Jadi bagaimana dong sikap kita? Ya, kita harus bersyukur bahwa kita biar bagaimanapun adalah diciptakan. Dan kita imani, Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan buat kita rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Berarti meskipun keadaan kita misalnya tidak sempurna, keadaan kita misalnya tidak ideal gitu, ya, kita harus terus bersyukur dan coba mengerjakan dari apa yang ada ini, yang kita miliki ini, menjadi sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya pejunan kita, supaya yang menciptakan kita itu bangga karena hasil ciptaannya itu indah.
Yang kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya juga berharap saudara bisa paham akan hal ini ya. Sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang yang tahu diri itu. Ya, bisa memposisikan diri dengan benar. Ya. Banyak orang Kristen itu panas-panas dingin gitu ya. Kalau lagi susah dekat sama Tuhan, kalau lebih tidak dekat sama Tuhan. Zamannya susah, pelayanan tiap hari, kalau sudah mapan dikit dikasih jam pelayanan, selalu menolak dengan satu dan lain hal. Ini menjadi catatan buat kita semuanya, autocorrect buat kita semua, buat saya dan juga buat saudara. Ya. Kemudian juga kalau dalam perikop yang berikutnya, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Ya. Tuhan selalu mengatakan dalam tadarusannya kemarin, Tuhan tuh ketika menghapus dosa kita, harus ada respon dari kita, yakni apa merespon kita? Respon kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Dia berkali-kali menyerukan. Nah, panggilan Tuhan, seruan Tuhan itu bukan saja bersifat pribadi. Jangan berkata kepada saya, kepada banyak hamba Tuhan, Pak, saya nggak pernah dapat panggilan pribadi. Lah gimana sih? Bukankah panggilan Tuhan kepada kita, orang percaya, ada di Alkitab kita untuk pergi jadikanlah sebuah bangsa muridku? Itu kan panggilan yang bersifat umum, bersifat kepada setiap orang Kristen, orang percaya. Kalau mau menjadi orang Kristen, ya berarti harus mengikut Yesus. Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Ya. Ikut Tuhan berartinya mengerjakan perintah Tuhan. Pergi jadikanlah sebuah bangsa muridku. Jadi nggak perlu bertanya atau nggak perlu menunggu panggilan Tuhan secara pribadi kepada kita. Kalau kita mendapatkan panggilan pribadi dari Tuhan, itu berarti Tuhan punya rencana spesifik lagi buat kita, dan itu tanggung jawabnya berat. Tapi sebagai orang percaya, tanggung jawab kita adalah menjadi terang, menjadi garam, bersaksi sampai ke ujung dunia. Nah, hal seperti itu sudah kita lakukan loh. Panggilan Tuhan kepada kita lewat banyak hal. Lewat dalam doa yang sederhana. Ketika kita merasa bahwa keadaan kita lagi nggak enak, terus kita berdoa, terus tiba-tiba ada kesejukan, ada berita damai, ada berita berkat. Itu kan jalan dari Tuhan. Ketika kita lagi panas, kita agak ngedumel, terus kita, Tuhan tolong dong, tiba-tiba ada mendung dikit. Jangan-jangan cuaca di Jakarta yang agak gelap, yang saya pikir awalnya mendung tetapi ternyata polusi, itu adalah juga berkat Tuhan. Sehingga di situasi panas global yang luar biasa ini, ya orang-orang Jakarta tidak terlalu mengalaminya. Meskipun udaranya tidak bagus, tapi paling tidak sinar matahari tidak terlalu menyengat, karena bahaya sekali dengan panas yang bisa menyentuh angka 35 derajat Celcius, 36 derajat Celcius. Bahkan beberapa orang kalau di kendaraan yang ber-AC pun, kalau siang hari terik ya, AC-nya itu tidak terasa sama sekali. Dia tidak panas, tapi tidak ada dingin-dinginnya. Kenapa? Kalah dengan derajat yang ada di luar sana. Jadi kadang Tuhan memanggil kita dengan, atau berseru kepada kita untuk kembali kepadanya dengan banyak cara. Gak harus spesifik, hai anakku, datanglah kembali kepadaku. Kalau dia berkata demikian secara spesifik kepada kita, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, apakah berarti Tuhan tidak berseru memanggil kita? Bukankah Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Dan respon kita mestinya berbalik kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik. Tuhan belum panggil saya. Lah, kau sudah diampuni, dan pengampunan Tuhan itu bagi seluruh manusia. Cuma yang diampuni benar-benar nanti adalah manusia yang responnya percaya kepadanya. Kan Yohanes 3:16 berkata demikian. Jadi yuk sama-sama Bapak Ibu menjadi orang-orang percaya yang memahami Tuhan dengan sungguh. Ya, yang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata ya, bahwa Tuhan itu kalau sudah bersumpah, kalau dari mulutnya sudah keluar kebenaran, maka firman yang ditaburkan tidak dapat ditarik kembali. Beda dengan kita. Kita kalau sudah berkata A, bisa kita buat bukan cuma B ya. Kalau B itu udah berubah. Bisa saja kita tambah jadi amin, A+. Bisa diputar balikan lah begitu. Tapi kalau Tuhan kalau sudah berkata A, ya A. Ketika Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridmu, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Berarti harus dipahami bahwa kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus pergi menjadikan bangsa lain adalah muridnya Tuhan. Jadi jangan dibalik. Aku pengen menyertai Tuhan.
Kenapa Tuhan nggak sertai aku? Ya Tuhan bilang, loh aku tidak akan pernah ingkar janji. Tapi Tuhan mana? Kok penyertaan Tuhan tidak ada pada diriku? Ya karena kau baca ayat firman Tuhan itu cuma sepenggal. Yang kau klaim hanya janjinya Tuhan. Ya. Padahal Tuhan berkata, kalau aku sudah berkata, udah berfirman, itu nggak bisa ditarik. Berarti kalau firman Tuhan yang berjanji akan menyertai kita dan penyertaan Tuhan hari ini tidak kita rasakan, berarti ada yang salah, bukan di Tuhannya, bukan di janji Tuhannya, tapi dalam diri kita. Jangan-jangan sesuai dengan Matius 28, Bapak Ibu belum pergi dan menjadikan bangsa lain muridku. Apakah semua kita harus jadi penginjil, jadi pengkhotbah? Tentu tidak. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah ambil bagian belum? Agar penginjilan itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sudah ambil bagian belum dalam gerejamu, mensupport gerejamu dengan dana, dengan doa. Ya. Karena gereja sudah mengabarkan Injil, pendetamu sudah mengabarkan Injil. Disupport nggak lewat doa? Berapa banyak orang Kristen yang mendoakan gerejanya? Berapa banyak orang Kristen yang mendoakan pendetanya? Berapa banyak orang Kristen yang mendoakan guru, kakak rohaninya, yang dia tahu benar-benar itu bekerja di ladang Tuhan untuk menginjili semua bangsa agar bisa menjadi muridnya Tuhan. Dan kita mendukung dengan doa aja enggak, berempati juga enggak, perhatian juga enggak, apalagi mendukung dalam dana. Terus orang-orang yang seperti ini, kebanyakan orang Kristen di luar sana yang model seperti ini, itu terus marah sama Tuhan ketika penyertaan Tuhan tidak dirasakannya gitu. Jadi jangan berpikir yang terbalik, saudara. Berpikirlah yang benar. Sebab Alkitab mengatakan dalam Yesaya 45 mengatakan bahwa Tuhan kalau sudah berfirman, firman-Nya tidak akan ditariknya kembali. Firman-Nya akan dilakukannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semoga diberkati dan satu hati kita doa. Bapak terima kasih buat tadarusan pada malam minggu ini. Kami mengerti sekarang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan minggu depan. Jangan lupa besok ada ibadah pagi jam 6 ya di channel YouTube The Warriors, ibadah Minggu Raya secara online. Kemudian jam 11 Bapak Ibu yang tinggal di Serpong bisa datang ke gereja. Dan kalau tidak bisa datang ke gereja, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah live streamingnya jam 11 di channel YouTube The Warriors ini. Sampai jumpa, God bless you.